Selamat datang di Bitcoin Go 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 Goceng. Di mana kami selalu memberikan rekomendasi pembelian atau mengarahkan kalian semua untuk membeli Bitcoin setiap hari setidaknya dimulai dari Rp5.000. karena prinsip kami adalah janganlah menunda-nunda untuk menabung karena kita semua bisa, semua orang bisa menabung setidaknya dimulai dari uang yang Sedikit. yang Rp5.000 ya. Yang Rp5.000. Nah, dan salah satu instrumen yang paling gampang adalah Bitcoin. Karena Bitcoin bisa kita lakukan membeli Rp5.000. Hari ini ada trending topik yang lumayan. Hari ini per tanggal 1 Mei 2024. Yaitu Bitcoin akhirnya membuat low yang baru ya. Iya. Setelah all time high kemarin yang lumayan tinggi di harga berapa? Yang kita bahas Bitcoin USDT ya. Iya. BTC USD gitu ya. Itu kemarin di all time high yang di 72 berapa? 70 berapa ribu ya? Kemarin paling tinggi. Di 73.000 dan tadi pagi atau tadi malam? Tadi malam Menyentuh 59.000. Dan yang membeli di atas mulai apa mereka ya? Mulai panik, ketar-ketir dan lain sebagainya ya. Termasuk yang komentar di kita ya tentang beli kalian Bitcoin sekarang lagi sementara turun. Aduh, bagaimana yang mau jelaskan ya? Coba jelaskan dulu. Kita menggunakan teknik DCA sama teknik... atau mau bilang dulu ya. Jadi begini guys. Kita pribadi ya, menggunakan dua teknik. Okay. Yang pertama adalah DCA. Nanti beliau yang jelaskan ya. Yang teknik yang kedua adalah teknik konservatif yang memang menggunakan jurus-jurus ninja dari saya secara pribadi. Dan memang akun besar atau akun real saya memang ada di... posisi itu. Nanti ada segmen lain ya. Saya akan buka live trading akun pribadi saya, uang saya berapa yang masukkan ke dalam situ, dan sementara melakukan trading di harga berapa. Termasuk open position koin-koin berapa. Jangan sampai ada yang menilai, oh kita berdua ini hanya ngomong-ngomong doang. Itu banyak komentar seperti itu loh. Banyak sekali ngomong-ngomong doang. Ternyata coba buka porto mulu bang ya. Oke nanti ya. Jangan lari ya. Nah kita di harga berapa. Nah yang pasti kalau teknik yang konservatif tentunya saya selalu akan melakukan limit buy dan menggunakan strategi. Kalau mengikuti kita dari awal sampai sekarang, tentu strategi limit kita apa, Raf? Strategi limit. Iya, yang kita bikin limit buy ini apa strategi yang kita selalu gunakan? Support and resistance. Ya, atau resistance become support dan support become resistance. Artinya itu poin. Intinya support dan resistance ya? Iya, intinya. Itu limit ya. Strategi limit menggunakan garis-garis seperti itu. Tapi ada yang satu juga DCA. Nah, coba jelaskan, Bung. Nah, jadi gini, kita menggunakan sistem DCA itu di khususnya di akun Smurf kita ya. Istilahnya. Akun kecil. Nah, kenapa sih pakai sistem DCA? Nah, jadi gini guys, seperti yang dikatakan setiap kali intro, yaitu belajarlah untuk menabung dan tidak menunda-nunda. Nah, makanya kita selalu menggunakan sistem DCA. Dollar coach Sinteong. Dollar cost averaging. Nah, cost averaging. Ya, itu teknik kita beli aja. Averaging, kan namanya averaging kan? Dollar cost averaging. Tetapi catatan. Itu uang kecil. Artinya uang kecil ini relatif ya. Ada orang uang kecilnya 5.000, ada 50.000, 5 juta. Kalau bagi Timothy 5 juta tuh. Iya, kecil banget kalau dia 100 juta. Dia beli borong Bitcoin setiap bulan gitu ya. Jadi tiap orang beda-beda. Nah, tergantung dari kalian. Uang kecil itu berapa untuk melakukan teknik DCA, dollar cost averaging. Menabung tidak peduli berapapun harganya, beli aja. Ya, karena tujuannya long term. Long term banget gitu. Ini menjawab juga netizen-netizen yang bilang, nanti jadi apa gitu portofolio kalian. Ya sampai ketemu di bulan Desember lah. Sampai ketemu. Ya, itu dolar. Ingat ya, dua strategi kita ya. Yang pertama uang kecil kalian, termasuk kita merekomendasikan sangat merekomendasikan kalian untuk melakukan teknik DCA di uang dingin, uang kecil dan persentase yang sangat kecil dari total keuangan kalian atau total investasi ya. Pokoknya kecil banget. Uang rokok lah ibaratnya ya. Ibaratnya kalau kalian tidak merokok, ya uangnya recehan itu dipakai itu aja. Oke? Itu teknik DCA kita. Dollar cost averaging. Yang kedua adalah teknik konservatif kita yang memang kita pakai. Saya secara pribadi pakai ya. Yaitu melakukan support and resistance, teknikal. Oke? Next content, jangan lari kemana-mana ya. Next content kita akan bahas tentang
fundamental dan technical analysis. Dasar-dasar technical dan fundamental. Ini buat yang komen-komen saya masih awam sih. Subscribe channel ini, kita akan penuhi segala macam hal awam kalian dengan bahasa-bahasa yang gampang. Plus meme-meme lucu dari Rafa. Oke. Nah, ini melihat sempat menyentuh 59.000 ya. Ya. Nah, ada beberapa analisa mungkin saya ini adalah bisa dibilang bocah TikTok sih, karena melihat di sana banyak sekali analisa dan juga analisa-analisa dari para TikTokers yang itu sebenarnya tidak salah ya. Itu seperti yang kita bilang, itu tidak selamanya benar, bahkan Timothy Ronald pun tidak selamanya benar. Itu hanyalah sesuatu yang diprediksi melalui teknikal. Nah, Oh, jadi kamu tuh secara pribadi memang melihat beberapa sosok tetapi tidak menganggap mereka maha benar. Iya, betul sekali. Ini catatan ya buat kalian guys. Jangan sampai mengidolakan seseorang, mau dia pinter sekalipun, Warren Buffett, George Soros sekalipun ya, mereka bukan maha benar. Iya. Oke. Jadi kalian itu harus punya do your own research. Ya, lakukan sendiri. Makanya channel ini bertujuan kalian memiliki habit dan kemampuan sendiri. Iya. Oke. Ani, sebentar. Ada yang komen selalu bilang, Bang bikin grup, bikin apa untuk bisa bagi sharing ilmu di situ. Nanti ya guys, nanti sabar ya. Nanti ada waktunya kita akan bikin private community, live trading di situ bahkan. Iya. Live trading dalam artian kami akan tunjukkan sebenarnya kami tarik analisa seperti apa sih. Oke? Ujung-ujungnya jualan kelas nih, ujung-ujungnya yang komen seperti itu ya. Kamu kalau nggak mampu, ya udah. Iya. Nonton aja dulu ini. Ya, minimal belajar aja dulu. Kalau misalnya mampu, ya silakan beli kelas di tempat lain gitu. Iya. Kita tidak fokus ke situ. Fokusnya adalah semua masyarakat Indonesia memiliki literasi yang bagus. Iya, betul. Yang baik. Oke? Lanjut dulu. Tidak perlu komentar orang bodoh ya. Oke, orang mempunyai IQ di atas rata-rata. Waduh. Oke, lanjut dulu. Ini kalau yang bingung ini ada warna-warni apa, saya rasa kalian adalah subscriber yang baru datang. Ini adalah Fibonacci karena analisa kita kalau misalnya di teknikal hanya menggunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari paling low atau kenaikan di yang terakhir. Ini kenaikan yang terakhir ya, ini yang paling low di tahun 2022. Iya. Ya dia pump dari 2022 sampai terakhir di 2024 ya. Kita tarik sampai di all time high yang terakhir. Iya. Oke. Dan kalau kita pindah ke interval 1 hari, dia sudah berusaha untuk menembus area ini. Oke. Makanya pada saat di titik ini orang mulai panik. Padahal normal-normal aja ya kalau turun ke Fibonacci yang ini ya. Fibonacci. Ini chartnya kita tidak pernah berubah ya. Iya. Kalau kalian ikuti kita dari awal, ini chartnya kita tidak berubah karena kita sudah prediksikan akan ke situ. Dan apabila terjadi, ya udah. Ya udah. Betul tidak? Iya. Bahkan siapa yang sudah prediksikan juga? Kalimat Sada ya? Iya, Kalimat Sada. Kalimat Sada pun akan mengalami keturunan dikarenakan penurunan. Keturunan dong. Anak dong. Ya anak. Karena mungkin yang bertanya-tanya, katanya Bitcoin halving kok malah turun. Nah, itu sebenarnya nggak langsung terjadi, guys. Ya. Intinya pada saat dia halving, kapan dia naik, kapan dia turun itu tidak ada yang bisa dapat prediksi. Cuma kalau kita nih ibaratnya gampang nih, kalian beli barang, kalian mau beli di harga mahal atau murah gitu. Pasti kalian juga pada saat check out di Shopee, Tokopedia apa mau tunggu diskon kan? Iya, pasti dong. Iya, nah penurunan ini namanya diskon. Diskon dong. Ya normal-normal aja gitu. Ya. Jadi pada saat dia turun ke sini ya kita sudah normal-normal aja. Iya. Ya. Jadi pada saat dia di posisi pecah di 59.000, normal aja dong. Iya. Kalau saya secara pribadi akan menunggu di angka ini, Raf. Ini nih, garisnya ada ya, masih ada di 51.788 dan tidak terlalu jauh dari situ ada di 47.000. Apabila turun saya akan serok beli lagi. Kenapa? Coba jelaskan kenapa kira-kira. Kenapa tuh? Karena di teknik ini ada yang namanya resistance become support, support become resistance. Ini kan resistance nih. Nah ini resistance lagi. Kedepannya itu kita berharap pasti akan jadi support nih di sini. Titik mantul. Entahkah mantul terus langsung ke atas banget atau minimal ada moonback, ya pasti di situ. Nah kalau ke bawah, Raf, apabila dia tembus ini. Iya sih. Nah biasanya indikasi Fibonacci apabila dia tembus ini dia akan ke sini, tembus ini akan ke sini kan? Iya. Dan seterusnya begitu. Ya, oke. Tapi kalau dari kita seperti itu. Jadi kesimpulan dari konten ini biasa aja sebenarnya kalau misalnya dia break ya. Apalagi ini ada berita ya. Ini fundamental analysis ya.
Ini kita sudah tidak perlu jelaskan ya kenapa ada seperti ini dari konten sebelumnya. Mungkin di next konten lebih detail ya tentang fundamental analysis dan technical analysis. Itu seperti apa dasar-dasarnya, gampangnya dan praktisnya. Tidak perlu teori-teori. Fundamental ada kalian kalau ke channel lain ya, pasti kalian akan sakit kepala. Iya. Kita berusaha dengan yang paling gampang. Iya, betul. Ada juga nih yang ngomong, "Oh, kok tarik-tarik garis sih?" Nah, Anda berarti tidak tergabung dengan private community. Saya barusan melihat postingan dari Akademi Kripto pun malahan menggunakan indikator, Bung. Berarti ya di mana-mana kalau masalah teknikal pasti tarik-tarik garis lah. Masa tarik-tarik jodoh tarik tambang kali. Oke. Itu orang-orang yang ini ya suka bicara aja tapi sebenarnya bukan tidak berilmu tapi tidak berakhlak. Waduh. Iya, waduh. Sudah oke lah. Kira-kira seperti itu. Capture screen postingan kita, video kita baik-baik. Apa yang kita posting ini tidak akan pernah dihapus. Iya. Di angka berapa kita tunggu? Ini ya gambarnya ditampilkan ya sekarang ya screennya. Capture screen, lihat di angka berapa kita tunggu dan garis kita di angka berapa. Dan apabila sekarang terjadi ya sudah tidak heran karena memang sudah ada titik Fibonacci kita yang di merah ini yang dimana dia sudah mulai menyentuh area itu. Oke. Sama seperti next konten yaitu Ondo. Kita bikin garisnya sampai sedetik ini garis itu belum kita rubah sama sekali gambarnya. Bisa kembali ke video kita sebelumnya. Itu lihat masih sama persis dan prediksi kita sesuai dengan prediksi. Mungkin akan lebih tepatnya kalau nanti di private community kita bisa bagikan ya. Karena trading itu fun sekali guys. Tidak perlu ribet-ribet sebenarnya ya. Tidak perlu ribet gitu. Itu hanyalah kalau merasa tidak fun mungkin ada gangguan kejiwaan ya. Karena psikologinya rusak, Bu. Betul. Yang paling penting adalah psikologikal atau emosional. Itu paling tahta tertinggi. Iya, betul. Kalian mau masuk rumusan referensi dari mana kek, mau garis-garis yang indikator dari mana kek. Kalau psikologi kalian rusak segalanya. Oke? Itulah tahta tertinggi. Yang kedua adalah tidak perlu buru-buru kaya. Tidak perlu. Sekali lagi tidak perlu. Yang buru-buru adalah kerja keras. Supaya kalian bisa punya sisihkan uang yang bisa kalian alokasikan di dalam capital market khususnya di kripto. Bagi kalian yang rugi segala macam itu ya, ajak teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Ajak. Ya, karena kami akan bantu untuk kalian tidak rugi lagi. Siapa yang rugi di kripto itu? Siapa? Kalau sekarang posisi kita itu bukan rugi. Yang kalau misalnya DCA itu beli-beli setiap hari bukan rugi. Itu floating. Kalau kita cut loss baru rugi. Dan floating kita ini sampai ketemu di Desember. Kita lihat sampai di mana ya. Sampai di mana kalian? Kita ketemu. Silakan. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan di-share. Sekali lagi jangan di-share. Jangan di-share. See you next video.